Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Senang sekali hari ini kita kedatangan banyak, eee, peserta dari berbagai paroki ya, berbagai kota ini. Malam hari ini mudah-mudahan semakin ke belakang nanti semakin ramai ini. Bukan buat pemilu ya tapi Bapak Ibu, kita masih akan bersama Pak Seto membahas, eee, bukan membahas ya, mengenal Yesus dari masa kanak-kanaknya ya. Minggu lalu Pak Seto sudah memberikan gambaran, minggu ini mungkin akan, eee, lebih dalam lagi kita dengarkan, eee, apa yang akan disampaikan oleh Pak Seto. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Niko dari Surabaya. Silakan Pak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa Dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini Engkau telah mempertemukan kami semua dalam forum online yang diselenggarakan oleh Paroki Cilandak, Jakarta. Kami bersyukur sekali atas karya Roh Kudus-Mu yang menggerakkan orang-orang untuk berbagi ilmu dan untuk menyebarluaskan berbagai macam pengetahuan mengenai ajaran dan tradisi dalam Gereja Katolik, sehingga semakin banyak umat Katolik yang bisa mengenal lebih dalam lagi tentang kekatolikan. Berkati kira-kira tangan-tangan yang telah menyelenggarakan, menginisiasi acara ini, menyelenggarakan dan telah bekerja keras untuk kami semua, dan mohon urapan Roh Kudus supaya kami semua dapat menyimak materi yang diberikan oleh narasumber, kiranya Engkau benar-benar memakai narasumber kami, memberikan karunia roh kebijaksanaan kepada narasumber kami, dan memberikan kami hikmah kebijaksanaan di dalam akal budi kami. Doa ini kami panjatkan demi kemuliaan nama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa, dan Putra, Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Niko. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah lihat dan kita tetap harus memperhatikan kalau kita membaca kisah masa kanak-kanak Yesus, yang kita mau cari itu bukan soal dulu apa yang sebenarnya terjadi seperti yang kita cari dalam buku sejarah, bukan itu yang kita cari, tetapi kita mau tahu siapa Yesus itu. Jadi hal-hal yang bisa dikatakan menunjuk kepada jati diri Yesus itu disampaikan dalam kisah masa kanak-kanak, tetapi penyampaiannya itu ada yang berupa cerita, ada juga yang berupa ini daftar nenek moyang. Apa yang disampaikan tentang jati diri Yesus dalam kisah masa kanak-kanak itu nanti akan terungkap lebih jelas di bagian-bagian selanjutnya dari Injil Matius dan Lukas. Catatan, kisah masa kanak-kanak Yesus itu hanya di dalam dua Injil, yaitu Matius dan Lukas, dan keduanya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Nah, kemudian malam ini kita akan melihat kisah masa kanak-kanak menurut Matius. Nah, Bapak Ibu sekarang silahkan membuka Matius bab 1. Di Matius bab 1 ini ada dua perikop ya. Yang pertama itu berisi daftar nenek moyang Yesus, dan kemudian
Yang kedua, bicara tentang kelahiran Yesus, tetapi kita tidak menemukan cerita tentang kelahirannya. Jadi tidak ada cerita tentang kelahirannya, hanya disebut saja di ayat 25 melahirkan, ya. Kemudian di bab 2 ayat 1 Yesus dilahirkan. Tetapi cerita seperti yang di Lukas kelahiran di kandang kita tidak menemukannya. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu lihat di bab 1 ayat 1, ya, bab 1 ayat 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus. Dan Yesus itu bergelar Kristus atau Mesias. Nah, Mesias itu harus lahir dari keturunan Daud. Jadi yang kita perlu perhatikan di sini, Yesus itu adalah Kristus, dan syarat gitu ya untuk bisa menjadi Mesias gitu ya, itu adalah lahir sebagai keturunan Daud. Nah, kemudian sekarang begini, Yesus juga disebut sebagai anak Abraham. Nah, kalau kita menyebut ya anak Abraham gitu, kayaknya nggak ada rasanya untuk kita ya. Tetapi untuk orang Yahudi, sebutan anak Abraham itu membuat mereka dalam tanda kutip merasa istimewa. Kedudukan sebagai anak Abraham itu sama dengan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Nah, Yesus yang adalah Mesias juga lahir sebagai keturunan Abraham. Kemudian sekarang Bapak Ibu kita lihat daftar nenek moyang ini ya dimulai dari Abraham ya. Abraham, Ishak, kemudian Yakub. Setelah Yakub yang disebut adalah Yehuda dan saudara-saudaranya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat ini 5. Salomon mempunyai anak atau memperanakkan Boas dari Rahab. Kemudian Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai. Nah, Isai ini memperanakkan Daud, Raja Daud. Nah, Raja Daud ini yang perlu diberi ini tanda, ya. Kemudian dari Daud ke Salomo, Salomo ke Rehabeam, dan seterusnya. Lalu sekarang lihat ke ayat 15. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf itu adalah suami Maria. Maria itu adalah yang melahirkan Yesus, yang adalah Kristus. Di sini ada perbedaan, ya ini soal susunan kalimat ya, struktur kalimatnya sudah berbeda. Kalau diperhatikan dari awal itu A memperanakkan B atau A mempunyai anak B gitu ya. B memperanakkan C dan seterusnya. Tapi begitu sampai di ayat 16 ada yang berubah. Yakub memperanakkan Yusuf dan tidak dikatakan Yusuf memperanakkan Yesus. Tapi Yusuf itu disebut sebagai suami Maria dan Maria itu adalah yang melahirkan Yesus. Nah, dengan memperhatikan ini silsilah ini atau daftar keturunan ini, kita bisa melihat Yesus itu secara hukum gitu ya, sah untuk disebut sebagai anak
Daud. Sah untuk disebut sebagai anak Daud. Secara biologis dia bukan keturunan Daud, tetapi secara legal dia bisa disebut sebagai keturunan Daud. Karena yang melahirkan dia, Maria, itu mempunyai suami, dan suaminya itu adalah keturunan Daud. Nah, kemudian apa perlunya di sini soal keturunan Daud? Nah, Bapak Ibu bisa mengingat lebih dulu ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem sampai ke Yeriko dan mau meninggalkan Yeriko, ada orang buta yang memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Anak Daud itu bukan soal Yesus adalah anak biologis dari Daud, bukan. Tetapi kata anak Daud itu sendiri sudah menunjuk pada sesuatu, yaitu apa? Mesias. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau saya mengulang-ulang tentang Mesias, Bapak Ibu nggak usah tersinggung ya. Jadi kita perhatikan dulu kata ini Mesias, yang artinya yang diurapi. Apa itu? Siapa itu Mesias? Bapak Ibu harus nggak ada pilihan. Buka 1 Samuel bab 10 ayat 1. 1 Samuel bab 10 ayat 1. Yakin nanti lama-kelamaan Bapak Ibu hafal teks itu. Karena saya akan berulang kali akan membuka dan menyebut ayat itu. Di situ disampaikan Samuel ditugaskan untuk mengurapi Saul. Jadi Samuel mengurapi Saul. Mengurapi itu bagaimana? Ada ritualnya, ada upacaranya. Silahkan memperhatikan bagaimana Samuel itu mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, lalu minyak itu dituangkan di atas kepala Saul. Dan kemudian Samuel mencium Saul. Itu ritualnya ya. Ada menuangkan minyak di atas kepala, lalu ada mencium. Kemudian ada ucapannya. Ada ucapannya. Tuhan mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel. Tuhan mengurapi. Tuhan memilih engkau, mengangkat engkau menjadi pemimpin ya, atas umatnya. Jadi bukan umat dari Saul, tapi umat Tuhan. Jadi Saul diangkat menjadi pemimpin umat Tuhan. Lalu, lihat tugasnya. Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan. Yang kemudian yang berikutnya, engkau akan membebaskannya, menyelamatkannya dari musuh-musuh di sekitarnya. Jadi seorang yang diurapi, itu ya katakan saja, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, menjadi pemimpin, tapi tugasnya adalah menyelamatkan. Nah, kemudian kalau Tuhan itu memilih seseorang menjadi raja dengan tugas untuk menyelamatkan, Tuhan tidak membiarkan orang ini melakukan tugasnya sendirian. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu melompat bab 10 ayat 6. Ya. Roh Tuhan menguasai engkau dan engkau akan mengalami kepenuhan seperti nabi. Tanda kalau seorang diurapi oleh Allah itu adalah dia
dipenuhi, dikuasai oleh roh Allah. Nah, singkatnya sekarang begini. Orang yang diurapi oleh Allah disebut Mesias ya, atau Kristus. Nah, orang yang diurapi itu diangkat menjadi raja dan tugasnya adalah menyelamatkan. Nah, seorang raja yang ditugaskan untuk menyelamatkan itu disertai oleh Allah dengan rohnya. Nah, ini memahami kata ini Mesias atau Kristus. Nah, kemudian para raja yang diangkat menggantikan Saul sesudahnya juga mengalami pengurapan ini. Saul orang pertama yang diurapi. Nah, kemudian yang berikutnya Daud, dia juga diurapi. Tentang pengurapan Daud, silahkan melihat 1 Samuel bab 16. Lihat 1 Samuel 16, lihat langsung ke ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Nah, formulanya nggak selengkap yang di pengurapan Saul ya. Tapi lihat, sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan menguasai Daud. Kemudian Daud menjadi raja. Ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan beralih ke 2 Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7. Bapak Ibu lihat aja dulu judulnya ya. Janji Tuhan mengenai keturunan. Jadi Tuhan menyampaikan janji kepada Daud. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, coba lihat langsung ke ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu, dinasti dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi mengingatnya begini saja. Tuhan berjanji kepada Daud. Janjinya apa? Kerajaannya itu akan kokoh selamanya. Itu artinya kerajaan Daud akan terus ada, terus berdiri. Tetapi nanti akan ada cerita lebih lanjut ya. Berikutnya yang kita perlu perhatikan, dinastimu, keluargamu, tahtamu akan kokoh selamanya. Maksudnya ya, keturunan Daud akan terus menduduki tahta sebagai raja. Jadi maksudnya sekali lagi, kerajaan Daud akan terus ada dan keturunan Daud akan terus menduduki tahta sebagai raja. Tapi apa yang kemudian terjadi? Sekarang silahkan ke 1 Raja bab 12. Ini saya tidak akan membahas, hanya menyebut saja. Bapak Ibu nanti silahkan membacanya sendiri ya. Di 1 Raja bab 12 diceritakan di situ Daud kan digantikan oleh Salomo. Salomo digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, ketika Rehabeam memerintah, orang-orang dari wilayah utara itu memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri.
Nah, kerajaannya itu disebut sebagai kerajaan Israel. Nah, keluarga Daud hanya memerintah di selatan dan kerajaannya kemudian disebut kerajaan Yehuda. Jadi sekarang atau tunggu kok freeze. Jadi sekarang ada dua kerajaan. Keturunan Daud itu hanya memerintah di Yehuda. Wilayah utara itu memisahkan diri, 10 suku ya, memisahkan diri dan membentuk kerajaan, namanya kerajaan Israel. Nah, katanya kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Tapi yang terjadi kerajaannya pecah menjadi Israel dan Yehuda. Tentang teksnya, Bapak Ibu, sekarang bentar. Silahkan lihat ke ayat 16. Bab 12 ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat raja tidak mendengarkan mereka, rakyat menjawab raja, bagian apa yang kita peroleh dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Bagaimanamu, hai orang Israel? Sekarang uruslah rumahmu sendiri, hai Daud. Lalu pergilah orang-orang Israel. Namun, bagi orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, Rehabeam tetap menjadi raja atas mereka. Ayat 19. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda saja. Ini kerajaan pecah. Padahal tadi Tuhan janji kerajaan akan kokoh selamanya. Sekarang 10 suku di utara di bawah pimpinan Yerobeam membentuk kerajaan sendiri dan namanya adalah kerajaan Israel. Kemudian sekarang ke Dua Raja bab 17. Dua Raja bab 17 ya. Ini akhir dari kerajaan Israel di bawah pimpinan Yerobeam tadi ya. Ini akhirnya di sini. Lihat sekarang raja terakhirnya itu namanya disebut di ayat 1, Hosea bin Ela. Ya, kemudian lihat ke ayat 5. Kemudian Raja Asyur maju ke Samaria, ibu kota Israel, dan mengepungnya selama 3 tahun. Pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan di Asyur. Kerajaan pecahan tadi ya, kerajaan Israel, kerajaan utara di bawah Yerobeam tadi, ya bertahan 200 tahun. Dan kemudian kerajaan ini dikalahkan oleh Asyur, dan kemudian diangkut penduduknya ya, diangkut ke Asyur dan nggak pernah pulang, nggak kembali. Bangsa ini kemudian sudah melebur dengan bangsa-bangsa lain. Sekarang tinggal satu kerajaan, yaitu Yehuda. Bagaimana dengan Yehuda? Sekarang pindah ke Dua Raja bab 25. Dua Raja 25. Dua Raja 25. Mulai dari ayat 8.
2 Raja 25 ayat 8. Pada tanggal 7 bulan kelima tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang tadi Asyur ya, ini Babel. Datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, membakar bait Allah, rumah raja, istana, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah pembesar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh seluruh tentara Kasdim, nama lain dari Babel, yang menyertai kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan banyak orang yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Kerajaan Yehuda dikalahkan juga oleh kerajaan lain, yang mengalahkan adalah Babel. Penduduknya diangkut ke pembuangan. Tuhan janji kerajaan kokoh selamanya, keluarga Daud akan terus memerintah sebagai raja. Tapi di zaman Rehabeam, kerajaannya pecah. Suku-suku di utara memisahkan diri, membentuk kerajaan sendiri, punya raja sendiri. Kerajaan ini kemudian hancur oleh Asyur. Kalau bicara tahun itu 722 sebelum Masehi. Kemudian yang tertinggal untuk keluarga Daud tinggal kerajaan atau wilayah Yehuda. Tapi ini pun dikalahkan oleh Babel 587 sebelum Masehi. Nah, orang-orang Yehuda yang diangkut ke pembuangan Babel, mereka yang memegang jati diri sebagai umat Allah. Dan mereka yang harus berhadapan dengan pertanyaan mengenai janji Tuhan. Katanya Tuhan berjanji kerajaan akan kokoh selamanya. Tapi sekarang mereka tidak punya raja lagi. Yerusalem sudah dihancurkan, istana dengan bait Allah juga sudah dihancurkan. Dan mereka sekarang ada di pembuangan. Nah, ini membuat orang Israel, orang Yehuda tadi bertanya-tanya, Tuhan setia kepada janjinya atau tidak? Untuk mengatakan Tuhan tidak setia kepada janji, itu aneh. Tapi mengatakan Tuhan setia kepada janji, bagaimana itu terjadi? Karena nyatanya kita sudah hancur. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Amos ya. Silahkan membuka kitab Amos bab 9. Amos bab 9 mulai dari ayat 11. Jadi di sini kita melihat begini. Sudah ketemu? Amos bab 9. Ini kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan tanda-tanda sudah nemu atau belum nemu, saya ngomong terus loh ya. Sudah. Sudah. Nah, sekarang lihat Amos 9 ayat 11. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala. Nah, ini dengan menggunakan kiasan di Amos bab 9 ayat 11-12, ini disampaikan, kerajaan Daud memang sudah roboh. Kerajaan Daud memang sudah runtuh. Tetapi Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh itu. Di sini dipakai kiasan, membangun pondok yang sudah roboh. Nah, kemudian siapa yang akan memimpin kerajaan yang akan didirikan kembali oleh Tuhan?
Jawabannya sama dengan yang sudah kita lihat tadi. Keturunan Daud bergelar Mesias. Nah, ini yang menjadi pengharapan Israel. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Lalu keturunan Daud akan menduduki tahta sebagai raja dengan gelar Mesias. Nah, ini latar belakang ya pengharapan Mesias ini dalam perjanjian lama. Nanti akan ada tanda sedikit. Bapak Ibu bisa lihat ke ayat 13. Ayat 13. Nanti kalau Tuhan sudah mendirikan kembali kerajaan Daud, nanti kalau Mesias sudah menjadi raja, ayat 13, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai, dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Kalau kerajaan Daud didirikan lagi, kalau Mesias sudah datang, maka tandanya adalah, lihat ayat 1, ayat 13, pembajak akan segera menyusul penuai. Penuai belum selesai menuai, saking banyaknya panen. Waktu membajak sudah tiba. Maka yang ada adalah pembajak menyusul penuai. Nah, ini ada kelimpahan gandum. Kemudian, lihat, gunung-gunung meniriskan anggur baru. Segala bukit akan kebanjiran. Nah, kalau bicara tentang bukit meniriskan anggur, bukit menitikkan, meneteskan anggur terus-menerus, bukit-bukit akan kebanjiran anggur. Ini jelas bicara tentang kelimpahan anggur. Dan Bapak Ibu, ini menjadi tanda Yesus akan menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias dengan dua tanda ini juga. Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan Yesus, kapan ada kelimpahan gandum? Kapan Bapak Ibu ketemu kelimpahan gandum ketika Yesus berkarya? Ya nggak akan ketemu panen gandum. Yesus nggak memetik gandum terus panen gitu. Tetapi Bapak Ibu lihat, Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang, laki-laki lapar. Rotinya kan dibuat dari anggur, dari gandum kan. Roti untuk 5.000 orang, laki-laki lapar. Masih ada kelebihan roti 12 bakul. Jelas kan kelimpahan gandum di situ. Kalau kelimpahan anggur, jelas itu di peristiwa Kana. Ada 6 tempayan, masing-masing isinya 2-3 buyung. Bapak Ibu, gini hitungan kasar saja, 1 buyung itu 40 liter. 2 buyung 80 liter, 3 buyung 120 liter. Rata-rata 100 liter. 6 tempayan kali 100, 600 liter. Wine di rumah, Bapak Ibu isinya berapa mililiter? 750 atau 1000? Nggak punya, Romo. Enggak punya. 750, Pak, biasanya. Biasanya 750 ya. Kalau 600 liter.
600 liter. Itu jadinya berapa botol? Kalau Bapak Ibu bayangkan galon aja dah, galon. Kalau enggak, supaya lebih gampang gambarannya, galon itu kan 19 liter ya, galon air mineral itu. Sudah, silahkan 600 dibagi 20. Ketemunya berapa? 30 galon. 30 galon. 31 galon. Nah, itu kelimpahan anggur. Nah, setelah Yesus dewasa, Bapak Ibu lihat, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias dengan tanda itu. Tapi itu tunggu dulu ya, karena kita ada di Amos, dan ada tanda tentang Mesias, maka Bapak Ibu saya ajak langsung lihat. Tanda kalau Mesias datang di Amos bab 9 itu adalah kelimpahan gandum dan kelimpahan anggur gitu ya. Nah, sekarang orang-orang Yahudi itu kan awalnya dibuang ke Babel kan ya. Lalu pulang ke negeri mereka. Dan mereka berharap Tuhan memenuhi janjinya. Mendirikan kerajaan Israel lagi, mengangkat keturunan Daud menjadi raja. Terus janji itu ditunggu. Nah, sampai di abad ini pertama Masehi, di zaman Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi menantikan datangnya Mesias ini. Nunggu datangnya Mesias. Nah, kemudian begini. Ini bukan seperti pemilihan presiden ya. Tetapi agak berbeda. Ini Bapak Ibu boleh masuk ke dunia zaman kuno, zaman dulu, zaman para raja gitu ya. Raja, ini keturunan raja, ini yang akan menjadi raja, biarpun dia belum bisa buat apa-apa karena masih bayi. Itu kan ya. Nah, Yesus nanti akan lahir dalam suasana yang seperti itu. Ya. Yesus lahir sebagai bayi, tapi dia diakui sebagai raja. Sekarang, begini dulu, kembali kita ke Injil Matius. Ya. Bab 1. Daftar nenek moyang Yesus tadi itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah raja penyelamat yang dikatakan akan datang. Orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru menantikan Allah mendirikan kembali kerajaan Daud dan membangkitkan seorang keturunan Daud menjadi rajanya. Nah, silsilah ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud, bahwa dia adalah Kristus. Tetapi kemudian begini, di zaman Perjanjian Baru, di zaman Yesus itu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu berpikirnya beda dengan yang dipikirkan Yesus. Maksudnya begini, kalau orang-orang murid-murid Yesus itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yang mereka pikirkan adalah suatu saat nanti Yesus akan menjadi raja. Bayangkan Bapak Ibu kalau Yesus jadi raja. Enggak akan ada yang lapar. Ada yang lapar, siapin aja roti sama ikan. Wah, tapi rugi kalau cuma roti sama ikan gitu ya. Siapkan hidangan yang paling enak, lalu biar itu digandakan oleh Yesus. Enggak akan ada yang lapar. Kemudian kalau ada yang sakit, enggak akan repot. Enggak perlu BPJS bahkan. Karena apa? Yesus menyembuhkan, bahkan Bapak Ibu silakan mengingat, Yesus pun
buat penyembuhan jarak jauh. Yang lain lagi, nggak akan ada orang mati. Karena orang yang mati bisa dihidupkan oleh Yesus. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus membuat mukjizat seperti itu, sangat senang, gembira, dan berharap Yesus akan jadi raja. Kalau Yesus menjadi raja, mereka semua akan hidup sejahtera. Itu yang mereka pikirkan. Murid-murid Yesus bagaimana? Sama. Sekarang, Bapak Ibu silakan membuka ini Injil Matius. Sekarang silahkan gini, melihat tentang Yesus yang memberitahukan bahwa dia akan menderita. Silahkan ke bab 16. Matius bab 16. Lalu Bapak Ibu lihat ke ayat 16 ya, lihat ke ayat 16. Yesus kan bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Simon sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi lihat ayat 21. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Bapak Ibu perhatikan, menanggung penderitaan, terus dibunuh. Terus sekarang baru lihat ayat 22. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Petrus nggak bisa terima kalau Yesus menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Petrus sudah mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Nggak ada di pikiran Petrus Mesias kok mati, dibunuh. Kenapa? Petrus berpikir Mesias nggak bisa mati. Mesias punya tugas untuk memimpin orang Yahudi, melakukan perlawanan terhadap orang Romawi. Sesudah Roma dikalahkan, maka Yesus sebagai Mesias akan mendirikan kerajaan, menjadi raja, dan orang Israel akan hidup sejahtera. Itu yang dipikirkan Petrus. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan dibunuh, Petrus nggak bisa terima. Kemudian sekarang silahkan ke kita pilih yang pemberitahuan yang ketiga, bab 20. Bab 20. Ini kalau di Markus lebih Lukas ya. Bab 20, lihat ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Tapi lihat Bapak Ibu, ayat 20. Ibu dari Yakobus dan Yohanes datang dan kemudian menyampaikan permintaan. Lalu Yesus menjawab, lihat ayat 21. Apa yang kau kehendaki? Jawabnya, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk dalam kerajaanmu
Seorang di sebelah kanan, seorang lagi di sebelah kiri. Dan anak-anak ini tentu ya sepakat ya. Jadi mereka membayangkan suatu saat Yesus akan jadi raja kan. Lalu anak-anak Zebedeus itu minta lewat ibunya ya, supaya menjadi pendamping Yesus ketika Yesus nanti jadi raja. Nah, Bapak Ibu, ini contoh para murid memahami Yesus sebagai Mesias dengan cara seperti ini. Yesus akan mengalahkan Roma, mendirikan kerajaan Israel, menjadi raja, dan semua akan sejahtera. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Dari sini Bapak Ibu, kita tahu kenapa para murid itu meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Karena Yesus tidak seperti yang dipikirkan oleh mereka. Nah, kemudian sekarang begini, bagaimana sebenarnya Yesus itu menjadi Raja, Mesias, Raja Penyelamat? Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 20. Lihat mulai dari ayat 1. Ini Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai kan ya. Nah, lihat ayat 4. Yesus itu dari Galilea ke Yerusalem jalan kaki. Ini sudah sampai Bukit Zaitun kok malah minta naik keledai. Ini bukan karena Yesus kelelahan, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Raja. Lihat ayat 4 dan 5. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Nabi siapa? Zakaria. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai, seekor anak keledai beban. Dengan menunggang seekor keledai, Yesus masuk ke Yerusalem. Dengan cara seperti ini, Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Raja, Mesias, Penyelamat. Nah, kalimatnya Bapak Ibu perhatikan saja ayat 5 itu saja. Itu kutipan dari kitab Zakaria ya. Rajamu datang ya, menunggang seekor keledai. Kemudian sekarang lihat ke ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Lihat, orang banyak menyebut Yesus sebagai anak Daud. Itu gelar Mesias ya. Lalu sebenarnya kapan Yesus itu menyatakan bahwa dia adalah Raja? Bapak Ibu silahkan, masih di Injil Matius, langsung ke Golgota. Ya, langsung ke Golgota. Bab 27 ya. Langsung Bapak Ibu lihat ayat 37. Matius 27 ayat 37. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Perhatikan Bapak Ibu, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Perhatikan kata inilah. Inilah Raja. Jadi ini pernyataan apa tuduhan kalau pakai kata inilah? Di kayu salib, ketika Yesus disalib, itulah Yesus bertindak sebagai Raja.
Mesias, Raja Penyelamat. Nah, Yesus menyelamatkan bukan hanya orang Israel, tapi semua manusia. Yesus menyelamatkan manusia bukan dari musuh sesama manusia, tetapi menyelamatkannya dari dosa dan kematian. Jadi, Bapak Ibu, ini yang disampaikan ya di kisah masa kanak-kanak di daftar keturunan. Yesus disebut sebagai Kristus, anak Daud. Dan penjelasan tentang Kristus, anak Daud, itu kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus, terutama ini di dalam kisah sengsara Yesus. Ini kalau hanya membaca begitu saja, silsilah Bapak Ibu, kita tidak akan sampai kepada pemahaman yang seperti ini. Nah, tentang Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa, nanti kita masih akan bisa lihat di bab 1 ayat 21. Yang ini tunggu dulu ya. Kita berhenti di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan. Silahkan Pak Narto. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin, silakan. Di Nggak ada? chat tadi ada yang nanya, Pak, Yusuf suami Maria, Yusuf yang dijual abangnya bukan? Iya. Lain, Pak. Jadi kalau Yusuf yang dijual itu, Ibu, Bapak silakan membuka kitab ini Kejadian bab 37 ya. Kejadian 37. Nah, di Kejadian bab 37 kita menemukan Yakub ya punya 12 orang anak laki-laki. Nah, 2 itu lahir dari Rahel, istri yang disayangi, yaitu Yusuf dan Benyamin itu. Jadi ceritanya nanti silahkan dibaca dari bab 37 sampai dengan 50. Ya. Dan jaraknya kalau begitu jauh sekali dengan Yusuf, suami Maria ini ya. Jauh sekali. Jadi namanya sama. Oh ya, tentang nama yang sama. Begini, orang-orang Yahudi, yaitu dulu mereka menggunakan nama itu hanya satu kata ya. Menggunakan nama itu cuma satu kata. Supaya beda, lalu disebut nama ayahnya. Ya. Jadi makanya ketemu Yuda bin Hur, Yosua bin Nun gitu. Jadi kalau ada nama di Perjanjian Lama sama dengan nama di Perjanjian Baru, ya begitu. Ya. Ya, begitu. Ini dari Pak Rosidi, Pak ngomong. Ini topiknya masa kanak-kanak Yesus, tapi isinya kok beda ya. Oh, minta maaf bukan saya ini ya. Tapi ini Pak. Bapak ngikuti dari menit pertama atau enggak? Karena yang saya sampaikan di awal tadi, di bagian pendahuluan, kalau membaca kisah masa kanak-kanak, yang kita mau cari itu bukan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi yang kita mau cari apa? Siapa sebenarnya Yesus? Kemudian Bapak silahkan membuka Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17.
Nah, di situ tadi saya sampaikan di bab 1 ayat 1 ini adalah daftar nenek moyang Yesus. Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu adalah anak Daud. Kemudian lihat di ayat 6, benar di situ disebut kata Daud. Terus berikutnya di ayat 15, 16, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf itu adalah suami Maria, Maria itu adalah yang melahirkan Yesus, Yesus itu yang disebut Kristus. Nah, yang saya sampaikan panjang lebar ini tadi adalah pemahaman mengenai Kristus, anak Daud, atau Kristus, atau Mesias, atau anak Daud. Apa artinya Kristus? Yang diurapi. Yang diurapi. Diurapi itu kayak apa? Buka 1 Samuel bab 10. Dan seterusnya sampai ini tadi. Kenapa Yesus disebut Kristus? Kapan Yesus menjadi atau bertindak sebagai Kristus, Raja Penyelamat? Jawabannya di salib. Apa yang dikatakan di masa kanak-kanak Yesus, itu ditunjukkan, dijelaskan dalam kisah setelah Yesus dewasa. Gitu, Pak. Jadi memang ureanya... Terima kasih, Mas Yudno. Ya, Pak. Ini yang berikutnya masih sama. Yang berikutnya akan sama. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan lebih dulu. Ada lagi, Pak. Ada? Nggak ada? Oh, silahkan. Ya, Pak Niko, silakan, Pak. Selamat malam, Pak Seto. Ya, selamat malam, Pak. Saya mencoba meminta penjelasan Bapak mengenai tadi membaca nubuatan dari Amos, lalu itu di Perjanjian Lama, lalu mengapa itu penggenapannya itu diambilkan dari Yohanes mengenai mukjizat pertama di Kana, serta di kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah memang ada satu petunjuk-petunjuk yang bisa kita pelajari bahwa memang kejadian itu di Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari nubuat Amos itu. Terima kasih. Baik. Mengingatnya begini, nomor 1 ya, yang mengatakan Yesus itu Mesias itu pasti murid-muridnya ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus ya. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus nggak akan mengatakan Yesus penggenapan nubuat, bahkan tidak akan mengatakan Yesus itu Mesias. Nah, kemudian begini, ketika kita membaca kisah Yesus, gitu ya, kita akan bisa melihat apa yang terjadi dengan Yesus itu dalam banyak hal sama dengan yang pernah diomongkan oleh para nabi, kitab Mazmur juga. Dan karena itulah Bapak Ibu, para murid Yesus mengatakan, oh berarti yang dikatakan oleh para nabi itu ada dalam diri Yesus. Ini hanya 2 contoh ini tadi ya. Jadi perhatikan yang di kitab Amos, Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Ya. Kemudian kalau kerajaan Daud itu sudah berdiri, sudah pasti ya, rajanya itu akan Mesias yang diurapi. Kalau kerajaan Daud itu sudah didirikan lagi dan rajanya sudah ada, maka tandanya adalah kelimpahan gandum dan anggur. Nah, gandum itu makanan pokok orang Yahudi yang digunakan untuk membuat roti. Nah, lihat
ketika Yesus menggandakan roti, ada kelimpahan gandum di situ. Lihat ketika Yesus membuat air jadi anggur, di situ kita ketemu penggenapan atau apa yang dikatakan oleh Amos tentang gunung-gunung yang meniriskan anggur, langsung kelihatan di situ. Contoh lain banyak. Sekarang begini, untuk contoh ya supaya Bapak Ibu bisa segera melihatnya, tolong membuka Yesaya bab 52 ayat 13 dan seterusnya. Ini nggak usah nanya para rasul, saya cukup nanya Bapak Ibu akan langsung bisa jawab. Yesaya 52 ayat 13. ayat 13. Bapak Ibu, ini dulu. Pakai terjemahan yang Bapak Ibu pegang, lihat bab 53 ayat 9. Pakai terjemahan yang TB, jangan yang TB2 dulu. Terjemahan yang lama, Bapak Ibu lihat bab 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Terus kalimat berikutnya apa? Dan dalam matinya ia di antara penjahat. Begitu membaca teks ini, Bapak Ibu langsung ingat Tuhan Yesus apa enggak? Iya. Jelaskan ya, ini lebih terang. Kemudian sekarang, waktu Tuhan Yesus menjelang kematian itu, Tuhan Yesus ngomong apa? Bukan yang di Yohanes. Bapak Ibu ingat kalimat yang tampak sedih sekali itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Terus artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu coba lihat ke Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Baris pertama. Mazmur 22 ayat 2 baris pertama. Apa bunyinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus itu mengeluh atau bermazmur? Mengeluh. Nah, Bapak sudah membuka Mazmur 22? Mengeluh, mengutip Mazmur. Ketika sedang mengeluh pun yang dikutip Mazmur. Nah, tanda-tanda yang seperti ini kan jelas Bapak Ibu. Apa yang kita lihat di dalam Injil, yang dilakukan, yang dikatakan Yesus, itu kita bisa mencarinya di Perjanjian Lama, dan kemudian lihat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Yesus, itu menjadi petunjuk yang sangat gampang untuk melihat nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Begitu, Pak. Atau yang dimaksudkan yang bagaimana, Pak Niko? Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin melihat mungkin ada satu rumusan tertentu untuk kitab Amos tadi, karena jarang sekali kita dengar dari Amos.
Oh, tunggu. Bapak amati kiasan tadi ya. Kalau ini membaca Amos, kiasan ya. Jadi yang pembajak itu menyusul penuai. Jadi penuai belum selesai bekerja karena banyaknya panen gandum, tapi waktu membajak sudah datang. Oh, itu tanda kelimpahan gandum gitu. Terus gunung-gunung meniriskan anggur. Jadi bukan gunungnya ngalir anggur gitu ya, tapi silahkan membayangkan bukit-bukit, gunung-gunung ditanami anggur, panen anggurnya melimpah. Nah, begitu, itu kiasan. Nah, kapan ketemu kelimpahan anggur? Nah, pesta di perkawinan di Kana tadi. Itu memang bahasa, ya, bahasa Nabi, bahasa kiasan. Begitu, Pak. Baik, supaya lebih terang, kita ke Matius yang bab 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kalau membaca bagian ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak akan menemukan cerita tentang bagaimana Yesus lahir. Ayo kita baca. 1:18-25 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kayaknya mau bercerita tentang bagaimana Yesus lahir kan? Pada waktu Maria ibunya pertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya, seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi firman Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, kita tidak menemukan kisah tentang kelahirannya kan? Kita tidak menemukan seperti yang di Lukas, Yesus lahir di kandang. Nah, di sini kita tidak menemukan. Tetapi di sini justru kita menemukan hal-hal yang jelas-jelas menunjukkan siapa Yesus. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Maria, pertunangan dengan Yusuf, ya, kemudian Maria mengandung, Yusuf tahu, Yusuf khawatir, mau menceraikannya secara diam-diam, enggak tega sama Maria. Itu diskusi yang seringkali sudah dilakukan. Yusuf tidak mau Maria mengalami pemeriksaan seperti yang tercantum dalam kitab Ulangan bab 22. Yusuf enggak tega itu. Nah, Yusuf kemudian mikir sampai ketiduran gitu ya. Nah, sekarang lihat ke ayat 20.
ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Nah, berkaitan dengan mimpi, Bapak Ibu, jangan katakan itu kan cuma mimpi, bukan begitu membacanya. Kalau kita membaca mimpi yang ada di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, kita akan bisa melihat Tuhan seringkali menggunakan mimpi untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan menyampaikan janji kepada Yakub dalam mimpi. Kejadian bab 27-28. Kemudian Tuhan menyampaikan kehendaknya, apa yang akan terjadi dengan negeri Mesir melalui mimpi Fir'aun. Dan kemudian Yusuf menjadi penafsir mimpi. Kemudian Daniel itu mendapatkan pernyataan dari Tuhan juga melalui mimpi. Salomo sengaja pergi ke tempat suci yang bernama Gibeon, mempersembahkan korban di situ, tidur di situ, dan Tuhan menjumpainya di situ dalam mimpi. 1 Raja bab 3. Nah, di Perjanjian Baru, Yusuf itu dibimbing oleh Tuhan dengan malaikat yang menampakkan diri dalam mimpi. Nah, kemudian lihat sekarang ucapan malaikat kepada Yusuf, masih di ayat 20. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab ini, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang ada di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Lalu lihat juga ayat 1, ayat 18. Ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Dan Bapak Ibu balik ke ayat 16. Yakub mempunyai anak yaitu Yusuf. Yusuf itu adalah suami Maria. Maria itu yang melahirkan Yesus. Tidak dikatakan Yakub mempunyai anak Yusuf. Yusuf mempunyai anak Yesus, enggak dikatakan begitu. Tidak dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf memperanakkan Yesus, enggak. Secara legal memang Yesus itu bisa disebut anak Yusuf keturunan Daud. Tetapi secara biologis tidak bisa dikatakan begitu. Maria mengandung itu dari Roh Kudus. Nah, kemudian lihat ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, ayat 25 nggak perlu kemudian terus disimpulkan. Berarti sesudah Maria melahirkan Yesus, Maria bersetubuh dengan Yusuf, dan karena itu Yesus punya adik. Nah, pembacaan yang seperti itu bukan pembacaan Katolik. Kelompok lain membacanya seperti itu. Tetapi ayat 25 harus dibaca berkaitan satu perikop dengan ayat 18, ayat 20, Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai Yesus lahir. Jadi anak yang ada di rahim Maria, yang dilahirkan oleh Maria itu bukan anak biologis Yusuf. Ini perkandungan yang bisa dikatakan ini istimewa. Nah, sekarang begini. Kalau bicara tentang ini ya, asal usul Yesus yang sesungguhnya. Asal usul Yesus yang sesungguhnya bukan anak biologis Yusuf tadi itu.
Bapak Ibu silahkan mengingat ketika ini Yesus bicara tentang sengsara dan kematian yang akan dialaminya. Yesus menyebut diri Mesias atau ada sebutan lain? Ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita, dibunuh, dan bangkit, Yesus menyebut diri Mesias atau ada sebutan lain? Anak manusia. Ya. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu kan ya. Tapi sesudah itu, Yesus tidak mengatakan, Mesias akan menanggung banyak penderitaan. Enggak begitu. Anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, terus bangkit. Nah, kalau membaca Matius bab 1, ayat 18 sampai dengan 25, kita ingat gelar Yesus sebagai anak manusia. Penjelasannya bagaimana? Kalau mendengar kata anak manusia, Bapak Ibu mengingatnya itu justru bukan manusia. Keterangan tentang anak manusia kita bisa cari, sekarang dibuka kitab Daniel bab 7 ayat 13 dan 14. Daniel 7, 13, dan 14. Daniel 7, 13, dan 14. Dan Bapak Ibu silahkan ikut melihat bersama dengan Daniel. Apa yang dilihat oleh Daniel di ayat 13 dan 14 itu? Ada seorang, sudah ketemu belum teksnya? Sudah, Pak. Silahkan lihat, ada seorang seperti anak manusia. Itu kan ya? Datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Dari langit. Datangnya dari langit. Nah, dari langit naik awan. Ya. Datang dari langit naik awan. Kemudian lihat yang terjadi berikutnya. Seorang seperti anak manusia itu dibawa menghadap kepada yang lanjut usia. Ya. Lalu sekarang amati, yang lanjut usia itu memberikan kepada anak manusia apa saja. Jadi anak manusia dibawa kepada yang lanjut usia, lalu yang lanjut usia memberikan kepada anak manusia macam-macam di situ disebut. Ada apa saja? Ada kekuasaan, terus kemuliaan, masih ini yang lebih jelas lagi. Kekuasaan sebagai raja. Terus lihat kerajaannya bagaimana. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kekal. Ya, kekal. Enggak akan ada habisnya. Nah, itu Bapak Ibu kalau mendengar kata gelar anak manusia, teks yang harus dibuka ini. Enggak ada kemungkinan lain. Daniel bab 7 ayat 13-14. Anak manusia itu pribadi yang datang dari surga, yang kemudian diberi kuasa atas kerajaan yang abadi. Enggak ada kemungkinan lain. Kerajaan abadi, kerajaan yang tidak berkesudahan, itu adalah kerajaan surga. Singkatnya, anak manusia itu adalah raja kerajaan surga. Kalau sekarang kembali ke Matius bab 1 tadi ya, ayat 18 sampai dengan 25, Bapak Ibu amati asal usul Yesus itu bukan dari dunia. Kenapa mengatakan begitu? Maria mengandung dari Roh Kudus.
Nah, kemudian kembali ya ke Matius bab 1. Nanti Bapak Ibu kalau sudah ketemu pemahaman tentang anak manusia ini, lebih seru Bapak Ibu kalau membaca Matius 25. Yesus kan anak manusia, raja kerajaan surga gitu kan ya. Dia yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, lihat semua manusia dikumpulkan, tapi langsung dipisah. Orang benar taruh di sebelah kanan, orang nggak benar taruh di sebelah kiri. Dan kemudian yang punya kuasa untuk menentukan itu adalah raja, anak manusia itu. Jadi perikop ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga yang punya asal-usul surgawi, bukan dunia. Nah, balik. Sekarang lihat ayat 21. Ia, Maria ya, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Apa hubungannya Yesus, nama Yesus dengan menyelamatkan manusia dari dosa? Begini, Bapak Ibu, nama Yesus itu adalah bentuk Latin atau Yunani dari nama Ibrani Yosua, Yesua, atau yang lebih panjang Yehosua. Ada dua kata, Yehu, Yahweh, dan Sua, Yasa. Itu artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi nama Yehosua, Yosua, Yesua, jadinya Yesus, itu artinya Yahweh menyelamatkan. Dan ini sejalan Bapak Ibu dengan gelar Kristus tadi. Ingat, Kristus, Mesias, itu artinya apa? Raja penyelamat. Ternyata yang diselamatkan itu manusia. Diselamatkan bukan dari musuh-musuh di sekitarnya, tapi diselamatkan dari dosa. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu bisa kan ya menyuruh teman, saudara, anak, cucu, orang tua supaya tidak berdosa. Menyuruh supaya orang tidak berdosa. Jelas bisa. Tinggal nyuruh aja kok. Tapi ini pertanyaannya sinis. Sesuci-sucinya Bapak Ibu bisa nggak membersihkan orang-orang dekat Bapak Ibu dari dosa? Membersihkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu dari dosa. Bukan memohon pengampunan untuk orang dekat ya, tapi membersihkan dia dari dosa. Nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, sudah nggak perlu Tuhan lagi pasti. Hanya Tuhan yang bisa membersihkan manusia dari dosa. Kalau begitu, dari nama Yesus kita tahu siapa sebenarnya dia. Dia bukan manusia, bukan anak biologis Pak Yusuf. Tetapi dia adalah pribadi yang datang dari surga. Ya, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kemudian Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Allah bisa membersihkan manusia dari dosa. Dan lihat, dalam diri Yesus inilah Allah hadir di tengah manusia. Sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 23. Perhatikan di situ nama lain
Immanuel. Lalu ada artinya. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Itu kan 3 kata. Immanuel, loh kok cuma 1 kata? 1 kata bisa punya 3 kata sebagai arti. Nah, Bapak Ibu, ini perlu dilihat asal kata ini. Jadi kata Immanuel itu sebenarnya terdiri dari 3 kata. Im itu artinya bisa dengan, bisa beserta, bisa bersama, gitu ya. Anahnu, kami, kita. El itu Allah, itu bentuk singkat dari Eloah. Jadi im plus anahnu plus el. El, im, anahnu. Nah, dalam Bapak Ibu yang belajar bahasa Indonesia, ini namanya apa? Im plus anahnu bukan imanahnu, tapi menjadi imanu. Ini namanya kalau bahasa Indonesia gejala bahasa apa? Im plus anahnu jadinya imanu. Menyuci atau mencuci? Mencuci. Melebur itu Pak ya. Tata bahasa apa? Istilahnya melebur katanya. Ada istilah khususnya. Iya, saya lagi cari nih Pak. Jadi im plus anahnu jadinya imanu. El. Jadi dalam diri Yesus itulah Allah menyertai kita. Nah, ini senada Bapak Ibu, sekarang tolong membuka Injil Yohanes ya. Tolong membuka Injil Yohanes bab 1. Yohanes bab 1, lihat mulai di ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman, atau pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian, lihat ke ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Jadi apa yang dikatakan dalam Injil Matius ya senada dengan yang disampaikan di dalam Injil Yohanes. Yesus itu adalah Allah yang hadir dalam dunia manusia. Allah hadir dalam dunia manusia, mengambil wujud seorang manusia, yaitu Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya mengenal satu gelar Yesus, karena di dalam gelar-gelar Yesus itu ternyata ada pemahaman yang berbeda-beda. Kalau mendengar nama kata Mesias, Bapak Ibu mengingatnya Raja Penyelamat, gitu ya. Tapi begitu mendengar nama gelar Anak Manusia, Bapak Ibu mengingatnya dia Raja Surga, yang punya surga, yang menentukan siapa yang layak dan tidak layak masuk ke dalamnya. Begitu mendengar gelar Immanuel, Bapak Ibu pindah lagi. Yang harus ingat adalah dalam diri Yesus Allah hadir dalam dunia manusia dan menyertai manusia. Bapak Ibu dalam hal ini bisa juga mengingat itu loh. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu loh, dosamu sudah diampuni gitu ya. Orang-orang pada komplain, bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus justru menunjukkan supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia adalah Allah yang hadir dalam dunia manusia, yang punya kuasa untuk membersihkan manusia dari dosa, untuk mengampuni dosa-dosa manusia.
Nah, Bapak Ibu, ini perkenalan tentang siapa Yesus di dalam Injil Matius bab 1. Dan cerita tentang kisah masa kanak-kanak ini belum selesai. Karena di Matius bab 2 kita akan lihat bagaimana ini kisah masa kanak-kanak Yesus ini mencerminkan apa yang terjadi ketika Yesus dewasa. Bapak Ibu, di Matius bab 2 ketemu dengan Herodes. Tapi juga ketemu dengan orang Majus dari timur. Dan masih ingat? Bapak Ibu nanti silahkan baca lagi ya bab 2. Orang Majus itu ketemu dengan kanak-kanak Yesus di gua atau di rumah. Nah, itu diskusi minggu depan. Cukup sampai di sini Bapak Ibu malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikut. Terima kasih. Selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Diskusi malam hari ini cukup cukup panjang. Kita akan lanjutkan nanti di minggu depan. Jangan lupa kita baca Matius 2 ya Pak. Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti terus dan mendapatkan link yang Zoom ini bisa share nomor WA-nya ke saya 0812 9090 479 karena ini banyak yang baru ikut pertama kali ya, nanti takutnya miss. Jadi 0812 9090 479. Nanti saya bisa masukkan ke grup KPKS Hieronymus. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Atau mohon maaf, ulangi nomornya Pak. 0812 Iya. 9090 479. Iya. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak, boleh catat dalam chat? Ya. Saya tulis di chat ya. Ya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Niko. Baik. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami berterima kasih bahwa kami telah melewatkan waktu pada malam hari ini dengan pembelajaran kitab Matius bab 1. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sungguh berharga ini. Engkau telah mengutus narasumber yang Engkau beri penerangan Roh Kudus dan Engkau telah mengutus banyak tangan yang memungkinkan forum ini bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati narasumber kami. Semoga hikmat kebijaksanaan senantiasa tercurah atas beliau dan Engkau menyertai beliau dan segenap kehidupan selanjutnya. Demikian pula Engkau berkati teman-teman kami yang dengan sukarela menyediakan forum ini, siapapun dari mereka, hanya Engkau yang tahu. Dan sebentar lagi kami akan undur diri kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Engkau selalu di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Doa ini kami panjatkan demi kemuliaan nama-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Niko, Bapak Ibu sekalian, Terima kasih. sampai ketemu minggu depan.